Oke, tinggal tunggu. Tinggal tunggu temannya ya. Boleh ya 33. 24. 26 ya kalian ya? 27. Hah? 27. Tapi di absen 26. Oh iya. Umaira masuk. Tapi dia nggak masuk kan? Ya. Berarti 26 tambah 2 lagi kan biar jadi 26. Gimana caranya? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ya. Tambah lagi di situ 4. Tambah lagi. Di sini dia 1. Silakan bisa diambil makanannya. Yang udah bantuin. Makasih. Ini lebih enak di depan loh. Jadi dia pertemuan saya akan rekam. Diambil airnya ya. Nah, saya yakin kalian tidak perlu makan. Kalian bahasa Inggris jam 9.10. Online-nya berarti mana? Di sini. Gimana pun. Jadi nanti ada pretest. Pretestnya ini ada 10 soal. Jadi
lagi ya. Kalau sudah di jam 10.30 kita langsung mulai aja. Nanti teman-teman yang lain berarti nyusul. Jangan ada yang nonton ya, tolong jawab jujur biar saya tahu kalian sebelum dan setelah belajar ada peningkatan. Umaira itu teman kalian? Satu angkatan berarti ya? Aku nggak masuk dari sesi satu ke apa itu. Tapi pernah lihat orang? Pernah. Terus bilangnya dengan jalan pas semester 1 kan? Iya. Berarti dia sempat UAS semester 1 kan? Atau karena nggak tahu orang mana ya? Saya langsung bagiin aja. Jadi isi semua ya. Ada beberapa bisa di belakang. Jam yang nggak tahu apa-apa, jadi kita mau ngerjain tes waktunya 15 menit, bisa yang sudah ada bisa langsung kerjakan, jangan lihat HP.
silakan segera masukin soalnya timernya ada di atas ya, di depan. Bila ada minum makan diambil boleh ya. Ambil minum kalau mau ada makanan.
sudah boleh ditaruh di depan. Selesai nggak selesai kumpul ya, yang baru datang segera silakan diisi. Jadi nanti pas pertemuan selanjutnya seperti itu sistemnya. Yang mana yang mau mengambil air? Silakan bisa dikumpul. Kamu kenapa ke kamar? Kamu siapa? Kenapa mau ke Ada buktinya? Ada buktinya enggak? Kan saya nggak tahu, saya nggak di sana. Ya udah sana. Tapi kamu nggak ngerjain free test ya? Oke, sudah.
presentasi, walaupun saya melihat ada sisa kelompok yang belum presentasi ya. Apakah kelompok tersebut senang atau ada yang sedih? Sedih. Ya. Jadi kalian sudah tidak lagi bertugas sebagai presentator dan tidak ada diskusi ya. Jadi mungkin diskusinya kalau memang ada waktu ya. Tapi saya tidak tahu apakah ada waktu atau tidak. Karena yang akan presentasi itu saya, maka materinya banyak sekali untuk setiap pertemuan. Gitu ya. Oke. Sudah siap? Sudah. Oke ya. Nah, waktunya itu saya hanya sampai di jam 8.35. Saya sudah pasang alarm di sini juga kalau misalkan saya berlebihan waktunya, karena kita harus online juga. Jadi nanti setelah jam 35 itu kalian ikut proses, soalnya sama dengan yang tadi. Jadi harapannya kalian sudah bisa dapat clue apa saja sih yang harus saya perhatikan, gitu ya. Saya tidak akan bilang belakang, oh nomor 1 tuh ini, tidak, gitu ya. Tapi dengan apa yang saya jelaskan, kalian bisa tangkap apa itu jawabannya ya. Nah setelah itu harapannya nanti jam 8.50 sampai jam 9, saya nggak sampai jam 9.10 karena sepertinya ruangan ini akan dipakai, saya nggak tahu apakah dipakai atau tidak di jam 9.10-nya. Jadi nanti 10 menit sebelum kita keluar itu kita periksa bareng-bareng, gitu ya. Jadi nanti diacak siapa yang periksa siapa. Nanti sudah ada kunci jawabannya di saya akan tampilkan. Kalian tinggal kasih benar atau salah, berapa skornya, gitu ya. Biar pertemuan ini sudah dapat nilai, gitu. Kalau untuk pertemuan pertama masih agak-agak shock gitu ya, nanti kedepannya mungkin bisa terbiasa lah gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai teori belajar humanistik. Nah, teori belajar humanistik ini harusnya sih sudah kalian familiar dengan kata istilah teori belajar itu sendiri. Walaupun kalau saya lihat di 2 pekan, saya tidak tahu 2 materi itu apakah diselesaikan di pekan lalu 1 kali atau 2 kali. Karena saya lihat teori belajar yang sudah kalian pelajari itu ada teori belajar apa? Kognitif sama behaviorisme. Bedanya mereka berdua apa? Kalau kognitif, ya, kalau teori belajar kognitif itu adalah teori belajar yang menekankan pada pemrosesan informasi. Kalau kalian ada baca, ada pilihan jawaban itu di soal, itu saya masukkan di situ. Terus yang satu lagi teori belajar behaviorisme apa? Teori belajar yang melihat adanya perubahan perilaku siswa. Nah, oke. Nah, ini saya cerita dikit ya mengenai saya itu presentasi ya, saya juga harus nyiapin PPT sama seperti kalian ketika mau presentasi. Waktu saya mengumpulkan semua buku-buku ini itu ada 3 hari untuk kalian. Untungnya saya mengajar hanya 1 kali ini, 1 kelas. Jadi di sesi 1 itu pertemuan 1 sampai 8 saya sudah selesai semua. 7 mata kuliah saya ajarin semua, ya online semua. Jadi sisanya kelas kalian dan untungnya saya ada waktu sedikit, saya presentasi aja deh, ya. Jadi mengumpulkan buku itu tidak gampang aja, ya. Jadi harapannya ketika kalian presentasi next time di mata kuliah semester selanjutnya itu kalian bisa lah ambil sedikit-sedikit behind the scene ketika saya melakukan pengumpulan PPT atau materi ya. Nah, kita berada di sini dulu. Jadi sebelum kita ke teori belajar humanistik, apa itu teori ya? Nah, ada soal itu di tahun berapa ya? Nah, harusnya kalian tahu dulu teori itu apa. Dan harusnya sih di 2 pekan lalu atau di 2 materi tadi, teori belajar kognitif sama teori belajar behaviorisme itu ada
ada kan judul itu di materi kalian. Tahu nggak teori itu apa? Oke, kalau nggak tahu ya udah saya kasih tahu. Jadi saya ambil dari buku ini, dari bukunya Fred and Terlinger. Ini URL atau link ya. Walaupun saya kasih lihat laporannya, saya juga nggak punya bukunya, ada di internet ya. Ini saya baca. Jadi saya ambil dari sini di bab 1 ya. Dia mengatakan bahwa ini yang saya baca di tadi untuk kalian ya. Apa itu? Ini dia bukunya bahasa Inggris ya. Jadi saya ini dulu dia terlalu dekat dengan jadi dalam satu bab buku ini saya ambil hanya di bagian teorinya. Teori itu adalah itu yang ada di bawah. Teori is a set of interrelated constructs atau concepts, definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables with the purpose of explaining and predicting the phenomena. Ada yang bisa paham? Oke. Karena nggak paham, udah saya bacakan lagi bahasa Indonesianya. Ya, teori itu kalau dari satu rangkuman bab itu adalah dia berisi penjelasan mengenai fenomena. Fenomena itu apapun yang kita lihat, apapun yang kita saksikan, yang kita alami, yang benar-benar terjadi. Ya, fenomena. Di mana fenomena itu adalah kenyataan tentunya, ya. Dan penjelasan dari teori itu adalah penjelasan umum. Penjelasan umum itu berarti penjelasan yang berlaku untuk semua, yang nantinya itu bisa memprediksi gitu ya, sesuatu di masa depan yang masih berhubungan dengan fenomena itu. Ya. Sehingga teori itu bersifat saintifik atau ilmiah dan teori itu dicetuskan melalui proses ilmiah atau metode ilmiah. Nah, di filsafat pendidikan itu saya sudah bahas sedikit tentang metode ilmiah ya. Jadi harapannya kalian sudah bisa tahu apa itu metode ilmiah. Nah, ini contoh teori. Misalkan aja ya, kita belum ke pendidikan, tapi contoh teori sederhana aja. Misalkan ada seseorang si A. Si A ini mengalami fenomena, oh saya lapar, saya lalu cari makan. Lalu temannya si B juga mengalami fenomena yang sama. Orang lain yang dia lihat juga begitu. Ketika dia lapar, dia cari makan, misalkan ke warung makan. Nah, maka si A mencetuskan teori bahwa jika seseorang lapar maka ia akan cari makan. Nah, apakah teori itu terbukti untuk si Z atau si XX atau si siapapun itu? Ya. Nah, ketika teori itu bagus, maka teori itu akan bisa memprediksi. Misalkan ada si Z lapar besoknya, ya. Nah dia akan cari makan atau enggak, gitu ya. Nah ketika misalkan si A bertanya ke si Z, teori dia itu berlaku nggak sih ke si Z? Ya udah dia tanya untuk membuktikan apakah teori dia benar atau salah. Nah ketika ditanya, si Z menjawab, oh iya saya kalau lapar cari makan, gitu ya. Maka teori si A tadi itu berarti bisa memprediksi fenomena untuk orang lain yang masih berhubungan dengan fenomena tersebut. Gitu. Itu teori. Jadi kalau misalkan kalian ada mendengar apa gitu, oh saya berteori bahwa bumi itu datar. Nah itu teori atau bukan? Itu mungkin masih asumsi, gitu ya. Oh saya berteori, misalkan ketika kalian habis nonton film gitu ya, terus ada genrenya itu misteri, terus ada teori-teori di situ gitu ya. Saya berteori. Nah, kata teori itu sendiri kalau di kehidupan sehari-hari itu tidak sesuai dengan teori yang kita maksud. Yang kita maksud mungkin itu adalah asumsi, gitu, ya. Jadi teori itu harus bisa terbukti, ya. Oke. Nah, selanjutnya sudah dapat
makalah yang saya lihat itu belajar dan pembelajaran. Kelompoknya siapa itu? Karena saya kumpulkan juga makalah kalian. Nah, harapannya sih sebenarnya udah tahu ya belajar itu apa. Belajar itu sesuatu lah. Pokoknya adalah pokoknya itu misalnya siapa adalah pokoknya ini? Hah? Iya, kalian tuh misalnya yang begitu-begitu saya kan nggak tahu ini siapa. Misalkan bertanya waktu di UTS lalu, ini apa itu? Yang kamu siapa adalah pokoknya, gitu ya. Gitu. Ya. Jadi kalau bikin usernya karena saya nggak simpen semua, boleh lah ditulis namanya. Kalau mau eksis ya udah di sosmed lain aja, di WA gitu ya. Gitu. Oke, kita besok. Nah, belajar itu saya ambil dari Cambridge Dictionary URL atau link ini ya. Jadi kalau di bahasa Inggris belajar itu learning, ya. Nah, learning itu adalah yang pertama the process of getting an understanding of something by studying it or by experience. Kemudian ada knowledge or a piece of information obtained by study or experience. Dan ada juga the activity of obtaining knowledge. Sampai di sini paham? Ya udah, saya kasih bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Indonesianya adalah belajar itu tadi ya, dalam bahasa Inggrisnya learning. Learning itu sendiri adalah aktivitas. Berarti ada sebuah kegiatan, proses, ada sebuah tindakan gitu ya, melakukan sesuatu ya, yang tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan. Di mana itu definisi yang warna hijau. Nah, definisi yang warna biru mengatakan bahwa learning atau belajar itu adalah sebuah outcome atau hasil atau pengetahuan yang dicapai tadi, gitu, ya. Sehingga belajar itu bisa berupa proses dan juga bisa berupa hasil. Gitu. Misalkan ada idam aktivitas belajarnya apa? Misalkan tadi dengan mengerjakan tes. Nah, hasilnya skornya bagus atau enggak? Nah, itu sudah bentuknya adalah belajar. Misalkan ada lagi siswa yang melakukan praktikum, aktivitasnya melakukan praktikum, hasil praktikumnya apa? Seperti itu. Ya, jadi ada proses dan ada hasil. Nah, kalau sudah dapat teori apa, belajar apa, maka sekarang kita ke apa itu teori belajar humanistik. Ya. Nah, tapi sebelum ke teori belajar humanistik, kita coba mungkin sedikit saya dongengin dulu ya. Teori belajar humanistik itu dia nggak muncul langsung tiba-tiba gitu ya, abrakadabra muncul gitu ya. Nah, dia melalui beberapa proses atau melalui beberapa peristiwa-peristiwa. Nah, peristiwa yang terjadi adalah adanya munculnya gerakan sebenarnya. Ada tuh ya di soal. Jadi teori belajar humanistik itu awalnya tidak langsung untuk belajar atau untuk pendidikan tidak, tapi dia berawal dari sebuah gerakan psikologi ya, yang mungkin berinovasi bahwa psikologi itu harus berbasis humanistik. Psikologi itu tahu ya, psikologi itu berarti ilmu tentang kejiwaan, mental, kepribadian, karakter, emosi di dalam gitu ya. Nah, yang mencetuskan itu adalah Abraham Maslow. Ini bukunya tahun 1970. Tentunya kalian belum lahir ya, misalnya itu ya. Jadi tahun segitu ada seorang bapak Abraham Maslow yang mencetuskan adanya psikologi humanistik. Psikologi yang berbasis human. Humanistik itu human. Human itu berarti manusia. Yang mau diatasi masalahnya di psikologi kan manusia, berarti treatmentnya harus manusiawi dong gitu ya, menurut beliau. Jadi bukunya itu adalah Motivation and Personality, motivasi dan personality atau kepribadian ya. Nah, ini bukunya ya. Salah satu babnya itu di bab 4 itu ada Theory of Human Motivation. Ada kalau kalian baca ini kelihatan. Oke, langsung aja deh. Nah,
Ini, jadi di teori humanistik itu kita belum teori belajar humanistik, tapi masih teori humanistik. Nah, manusia itu merasa beliau berteori gitu ya bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan, kebutuhan yang kalau dipenuhi itu mereka akan merasa puas dan tentunya pasti senang lah dan sebagainya. Nah, kebutuhan mulai dari paling bawah sampai paling atas itu menunjukkan tingkatan kebutuhan manusia. Mulai dari tingkatan ke bawah itu adalah tingkat kebutuhan fisiologis. Fisiologis itu berarti fungsi kerja tubuh manusia. Apa sih yang harus dipenuhi? Misalkan ya setiap hari manusia butuh air, butuh makan, butuh oksigen, misalkan ya butuh apa lagi di situ, sandang, pangan, papan, gitu ya. Pasti ada pakai baju lah, pakai harus ada makanan lah, gitu ya. Itu yang kebutuhan paling dasar. Dan kayaknya sih hampir semua manusia perlu ya untuk dia bisa survive hidup. Gitu. Nah, ketika dia merasa puas di kebutuhan fisiologisnya, baru dia akan naik ke tingkatan lebih atas, yaitu safety needs atau kebutuhan akan rasa aman. Gitu ya. Kalau dia sudah settle dengan makanannya ada, gitu ya, ada air, maka dia akan mulai memikirkan apalagi sih yang saya cari. Gitu. Nah, yang dia cari adalah keamanan, security, gitu ya. Keamanan ini bisa misalkan ya kalau misalkan saya itu memang butuh makan, apa sih yang bisa saya lakukan biar saya dapat makan? Nah, berburu waktu itu misalkan ya zaman dulu atau sekarang saya kerja, gitu ya. Nah itu. Atau apalagi misalkan keamanan selain security, employment, pekerjaan, sumber daya, kesehatan, properti, gitu ya, papan ya, sandang pangan papan, itu ya. Nah, kebutuhan rasa aman, ketika dia sudah merasa aman, manusia itu akan naik tingkat lagi. Dia nyari apa lagi ya, gitu ya. Karena yang kebutuhan awal, kedua itu sudah ada. Nah, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa memiliki, cinta, sayang. Dia dapat dari mana ya perasaan itu, kepuasan itu ya, misalkan dari friendship, pertemanan. Misalkan kalian bergeng, gitu ya, ada bestie kalian dengan bestie kalian menjalin komunikasi, diskusi, di situ saling tukar emot-emot dan lain sebagainya, ada muncul hormon-hormon dopamin dan lain sebagainya, itu ada rasa security, rasa kasih sayang gitu ya. Ada pertemanan, keluarga, koneksi, itu yang ketiga. Nah, setelah itu kalau sudah terpenuhi ketiganya, maka cari lagi kepuasan lainnya. Kepuasan yang paling lebih tinggi yang warna hijau itu adalah kebutuhan akan harga diri. Baru mulai memikirkan saya ini butuh misalkan dihargai. Saya butuh keberadaan saya itu dikenal sama orang gitu. Nah, gitu ya. Nah, caranya sih seperti apa? Misalkan caranya dengan ada status, misalkan kalau saya nanti mau jadi guru, kalau saya jadi guru itu pasti saya akan dilihat seperti apa sama orang lain. Sebelum saya jadi guru pasti saya berbeda ya treatmentnya orang lain. Nah itu ya, esteem, rasa harga diri, status, ya itu di self esteem. Nah yang paling puncak gitu ya, ketika seseorang manusia itu sudah settle atau sudah memenuhi beberapa kebutuhan 4 di bawahnya, itu adalah self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, sudah dia tidak terlalu memikirkan lagi misalkan saya harus di respect, itu saya sudah rasakan misalkan. Apalagi sih yang saya cari misalkan di dunia ini, oh saya harus bermanfaat untuk orang lain. Itu di self actualization. Misalkan tadi saya sebagai seorang guru, kalau saya jadi guru itu saya harus bagaimana sih jadi guru yang baik untuk siswa saya bagaimana, gitu ya. Saya jadi dokter, saya harus jadi dokter yang seperti apa, gitu ya. Jadi di self actualization itu manusia itu sudah punya profesi dan profesinya itu dijalankan setiap hari untuk dia itu bisa bermanfaat
Baru nanti bagaimana sih caranya agar setiap dari manusia, anak-anak, siswa-siswa ini yang baru masih kecil, yang mereka belum dewasa, itu bagaimana caranya mereka bisa mencapai kebutuhan yang paling tinggi tadi, self actualization, dengan pendidikan, gitu ya. Nah, teori belajar humanistik itu akhirnya diaplikasikan ke pendidikan oleh Carol Rogers. Nah, beliau ini juga psikolog, psikiatri, psikologi terapi, gitu ya, di humanistik yang menulis buku, ya, bukunya adalah Freedom to Learn. Ini bukunya hampir 400 halaman, saya baca. Ya itu wah shocking juga ya, pengalaman bahwa wah ini untuk satu pertemuan adik-adik ini sudah coba saya baca beberapa buku ya, untungnya ada di internet gratis walaupun bahasa Inggris ya. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa sebenarnya pendidikan itu kan goalnya, targetnya adalah untuk siswa ya. Nah, bagaimana siswa itu bisa bebas untuk belajar. Sebenarnya ada latar belakangnya sih, kenapa ada freedom to learn ini ya. Mungkin sedikit informasi bahwa waktu dulu sekolah itu akhirnya membuat siswa itu kayak jadi terkukung ya dengan penjara-penjara sekolah. Jadi artinya harus ada aturan yang mungkin harus kaku, yang menakutkan dan lain sebagainya, sehingga muncullah ini sebagai gerakan bahwa kita balik lagi deh ke esensi pendidikan itu apa. Pendidikan itu kan untuk siswa. Nah ya udah, berarti siswanya harus di treatment manusiawi dong. Ya. Nah ini alasannya beliau menulis buku. Jadi dari chapter 1, bab 1 sampai bab 18 gitu ya, beliau menceritakan tentang apa sih teori belajar humanistik ya. Walaupun sebenarnya teori belajar humanistik itu adik-adik bukan hanya dari beliau, tapi ada dari banyak pendapat. Tapi yang pertama kali beliau, jadi saya yang memilih ini sebagai bentuk kalian gitu, untuk mungkin mempelopori gerakan ini siapa, saya tampilkan di sini. Nah, coba kalian lihat ya, buku ini benar-benar membela anak-anak ya. Dilihat dari bab 1-nya saja, sebelum beliau cerita atau berteori dan lain sebagainya, beliau itu meminta beberapa siswa, kalian bisa lihat di sebelah kiri itu adalah kutipan-kutipan dari anak-anak pada zaman itu. Ketika ditanya sekolah itu apa, gurumu di mana dan lain sebagainya, mulai dari itu yang pertama third grader, jadi berarti anak kelas 3 kelas 3 SD, kelas 6 SD, kelas 7 SMP, kelas 8 SMP, 9 SMP, 12 SMA. Nah, ini yang terjemahannya. Jadi ketika ditanya kenapa sih siswa-siswa itu menyukai sekolah, nah jawabannya adalah ini ya, aku berharap bisa pergi ke sekolah sepanjang tahun, saking sekolahnya itu sangat enak gitu untuk didatengin ya. Lalu guruku benar-benar mendengarkanku. Kemudian yang ketiga, guru mengajariku gitu ya, dengan hubungannya kepadaku. Guru tidak menekanku atau memaksaku, tapi membantuku. Guru menjawab salamku dengan baik, bahkan terkadang memberikan pelukan. Guru tidak hanya mengajari matematika, tapi akan mencari tahu bagaimana kabarku. Nah, kalau kalian refleksikan waktu kalian sekolah, ada nggak sih misalkan guru-guru yang sudah menerapkan ini? At least misalkan sebelum ditanya, kamu udah kerjain PR belum? Pertanyaannya mungkin, kabarmu gimana sekarang? Gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh gitu ya, untuk sisi manusia si siswa itu. Ya. Sehingga freedom to learn atau buku tadi itu adalah untuk siswa dan orang-orang yang peduli terhadap masa depan siswa tersebut. Buku ini juga tentang apa yang dihargai dalam pendidikan yang dilupakan oleh sekolah, yaitu rasa ingin tahu, motivasi, kepedulian, kegembiraan, keceriaan, dan kehidupan yang tenang. Nah, itu untuk teori belajar humanistik ya. Nah, ini ada beberapa
dari tadi ya. Jadi nanti ini saya share ke kalian, saya sudah ada ini ya. Ini setiap sumber sudah saya berikan ininya. Nah, coba ya. Ini ada salah satu contoh sekolah yang menerapkan teori modern humanistik. Saya nggak tahu kalau sekolah di Indonesia di mana. Saya hanya ngambil dari buku ini saja. Ya. Nah, dulunya sekolahnya ini namanya di Ovarel. Kalian bisa lihat itu channelnya di Ovarel. Dulu namanya di Ovarel Community, di komunitas, namanya masih komunitas belum sekolah ya. Nah sekarang sudah jadi sekolah. Jadi sebelum saya bercuap-cuap lagi lebih banyak lagi tentang teori belajar humanistik, nah ini bisa kita tonton aja ya. Itu tadi sekilas. Kalau misalkan kalian mau lihat lagi silahkan isi buka channelnya ini ya. Nah kalau kalian lihat tadi situasi di kelas itu satu kelas itu bisa ada beberapa guru, gitu, ya. Karena untuk mentreatment atau membimbing siswa itu tidak ideal untuk satu guru, misalkan satu kelas. Dimana satu kelas itu biasanya berapa sih? Maksimal kalau di sini di buku itu dia sekitar 20 orang maksimal gurunya yang harus membimbing 20 siswa ya. Nah kalau kalian lihat tadi di kalau misalnya kalian lihat tadi ada dua anak dengan satu guru yang ada di luar kelas. Nah itu teori belajar humanistik itu menekankan pada mau di waktu manapun, di tempat manapun, si guru itu ready, sedia ketika misalkan siswanya butuh konsultasi ya, atau butuh bimbingan. Nah, saya mungkin nggak terlalu banyak ke bagian teori belajar humanistik karena ada beberapa slide dan waktu saya cuma nggak nyampe karena 17 berarti masih ada 18 menit lagi ya. Ini nanti kalian bisa baca aja di rumah atau di kosan. Nah, teori belajar humanistik itu adalah teori belajar yang fokusnya ke individual siswa sebagai manusia, membantu siswa untuk bisa mengaktualisasi dirinya dengan cara manusiawi. Nah, dengan cara manusiawi, ya. Sehingga belajar di sini harus menyenangkan dulu untuk siswa. Gimana caranya siswanya itu mau paham materi kalau dia nggak merasa aman, nyaman, gitu ya, di ruang kelas. Bayangkan siswa yang baru masuk sekolah, ya. Siswa tersebut harus pergi ke suatu tempat yang asing bagi dia, dari rumah ke sekolah. Nah, berarti sekolah itu harus bisa membuat dia merasa tempat dia di sekolah itu menjadi rumah dia yang nyaman dan aman, gitu ya. Nah, kemudian guru harus menyayangi siswa. Menyayangi itu seperti orang tua dan ke anaknya, ya. Kemudian suasana kelas hangat seperti di rumah, ya. Kemudian misalkan ada cetusan atau omongan dari siswa, misalkan kalau saya sudah mencari log sendiri dengan cara saya sendiri. Nah, ini kalau misalkan siswanya sudah merasa aman dan dia sudah merasa bahwa belajar itu butuh kebutuhan dia, bukan harus disuruh dulu sama gurunya. Kemudian guru tidak langsung menyalahkan
ini yang juga mungkin dilupakan oleh siswa. Saking dia berkompetisi menjadi siswa yang paling pintar atau mungkin ranking 1, dia tidak peduli dengan teman-temannya. Nah, kalau di teori belajar humanistik itu tidak boleh seperti itu. Ya, bagaimana caranya dia sebagai manusia nanti ketika dewasa, ya kan dia harus bekerja dengan orang lain dong. Ketika dia bekerja nggak mungkin dia sendiri-sendiri. Nah, kalau di sekolah berarti harus dilatih bagaimana caranya dia bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, bisa membantu teman-temannya, bisa tadi bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kemudian selalu melihat dari perspektif siswa. Jadi ketika guru itu misalkan melihat skor siswa rendah, ya udah berarti kita tanya dulu ke siswanya, kamu kenapa misalkan jawab soalnya seperti ini, ya? Karena bisa jadi ada skor seperti itu, ketika ditanya alasannya, sebabnya pasti ada, gitu ya. Tidak mungkin tidak ada jawaban dari alasan itu, gitu ya. Kemudian guru menghargai siswa. Ketika guru menghargai siswa, pasti siswa akan menghargai balik, gitu ya. Karena anak-anak itu menjadi orang yang selalu mengimitasi orang dewasa di sekitarnya. Misalkan orang tuanya bilang ke anaknya, kalian itu jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, tapi ketika dia melihatin orang tuanya pas makan apa gitu ya, bungkusannya dibuang sembarangan. Nah, anak-anak itu tidak melihat atau tidak mendengar omongan, tapi melihat apa yang dia lihat. Begitu juga berarti kalau di guru yang baik itu tidak ngomong banyak hal, tapi memberikan teladan. Ya. Kemudian menciptakan suasana dan lingkungan yang aman untuk siswa bisa mengembangkan dirinya, belajar sendiri, percaya diri, menemukan bakatnya. Ya. Kemudian guru yang mendengar kebutuhan siswa, peduli dengan siswa secara individual. Jadi karena ini teori belajar humanistik, yang ditekankan itu pertama individunya dulu. Individunya, siswanya satu orang. Nah, kalau siswanya sendiri sudah bisa, gitu ya, belajar sendiri, baru nanti si gurunya coba deh kalian berkelompok, ya, bagaimana. Jadi bertahap, nggak bisa langsung satu kali misalkan di treatment siswanya bisa. Jadi ada proses. Kemudian melihat emosi internal siswa. Misalkan ketika ada guru itu melihat siswanya tiba-tiba bentak-bentak gitu, atau marah-marah, pukul-pukul meja dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian sebagai guru yang menggunakan teori belajar humanistik nggak bisa dong misalkan kalian langsung memarahi atau misalkan ambil dia terus hukum dia di depan gitu ya. Nah, kalian harus apa? Kalau pakai teori belajar humanistik ini, coba dipanggil anaknya, dibawa misalkan ke ruangan tertentu, biar dia nggak malu ditanyain, terus ditanyain kamu kenapa kayak gini. Ya, seperti itu. Kemudian mengenalkan siswa kebebasan memilih dan bertanggung jawab. Jadi mereka itu bebas belajar, tapi mereka juga harus tahu bahwa setiap dari pilihan mereka itu ada konsekuensinya. Ya. Kemudian berkomunikasi dengan tujuan dan tulis antar guru dan siswa. Ya. Kemudian siswa memiliki kapasitas yang luar biasa, keunikan, bakat, sendiri yang harus ditemukan oleh siswa dari bimbingan guru. Nah, artinya berarti kalau misalkan siswa-siswa itu belum memunculkan potensi dia, bakat dia, maka bagaimana caranya guru itu bisa memberikan hal-hal yang tersembunyi tadi bisa muncul. Ya. Tadi kelasnya 15-20, lalu fokusnya ke siswa dari guru itu nggak bisa langsung menyalahkan kamu salah atau kamu benar, gitu ya. Tapi harus ada alasan dibalik tadi keputusan itu. Kemudian mengenalkan pelajaran dari teori siswa agar pelajaran itu relatable dan menyenangkan untuk mereka pelajari. Kemudian guru memberikan dukungan dan kritik yang konstruktif dibandingkan judgement dan nilai baku. Guru membimbing siswa untuk kepo dengan pengetahuan melalui learning by doing, gitu ya. Kemudian
dia sudah lulus sekolah, dia nggak lagi harus disuruh oleh gurunya untuk belajar dan sebagainya. Dia harus bisa beradaptasi di kehidupan dia nantinya. Gitu. Nah, cara beradaptasi apa? Dengan dia terus belajar. Lalu guru membantu siswa untuk kreatif, ya. Kemudian tidak mau siswa gagal, tapi mau siswa berhasil. Oke, saya langsung next saja ya. Nah, ini kalau kalian lihat bedanya antara tadi yang di sebelah kiri, yang di sebelah kiri ya. Jadi kalian teacher center classroom, ya. Artinya berarti kelas yang berbasis guru. Seperti sekarang saya. Jadi yang dominan melakukan pembelajaran itu saya. Kalian tinggal nonton aja. Nah, itu tidak sesuai dengan teori belajar manusia. Nah, teori belajar manusia itu yang di sebelah kanan kalian, yaitu person centered classroom. Artinya yang jadi pemimpin atau yang dominan itu tidak hanya guru, tetapi dibagi ke siswa-siswa dengan cara siswa-siswa itu sudah tahu apa yang mereka lakukan. Nah, terkadang kalau misalkan ada guru yang mau memberlakukan teori belajar humanistik pertama kali oleh siswa, itu bisa jadi tidak bisa efektif karena yang namanya hal baru itu pasti kaget gitu ya. Jadi harus bertahap-tahap. Ya. Tapi idealnya di sebelah kanan. Jadi guru itu tidak yang mengajarkan atau yang menyuapin, tapi guru yang membimbing. Gitu, ya. Oke, lagi ya. Nah, jadi walaupun kesannya teori belajar ini sangat bagus sekali gitu ya, tapi ya belum tentu bisa dijalankan oleh guru gitu ya. Nah, pasti ada tantangannya ini ya. Tantangannya adalah kalau misalkan di Indonesia sekarang kita kan pakai kurikulum apa sekarang? Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu isinya apakah bisa fleksibel atau tidak? Misalkan dari nasional, dari Jakarta sana, dari pusat, kalau diturunkan ke daerah-daerah, itu apakah bisa fleksibel atau tidak? Kalau dia tidak fleksibel, maka sulit guru itu pakai teori ini, karena harus satu suara gitu ya, satu pandangan kurikulum seperti itu di sekolah harus seperti itu juga. Ya. Jadi bentrok antara kurikulum di pusat kalau dia tidak fleksibel dengan yang di daerah. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Gurunya misalkan ini ya, poin paling bawah. Guru berperan untuk membuat belajar menjadi personal untuk siswa. Misalkan ada siswa yang kalau dia belajar itu nggak suka baca buku, ya udah maunya apa? Ditanyain, misalkan, oh saya lebih suka praktek, ya udah. Misalkan nih, ini misalkan aja ya, walaupun mungkin contohnya tidak pas ya. Misalkan mau ngajarin panas atau kalor, daripada dikasih tahu kalor adalah, ya udah, sebaiknya misalkan ada lilin gitu ya, coba kamu deketin lilin itu, apa yang kamu rasakan? Panas. Oh, berarti panas itu berpindah gitu ya, kalor itu berpindah misalkan lewat udara dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi personal. Lalu misalkan ada siswa yang sukanya baca komik, ya udah gurunya harus sediain komik yang isinya tentang kalor. Iya ya, jadi apapun yang siswa mau ya udah guru turutin ya, yang penting bisa dipahami oleh siswa. Apa lagi? Nah, mungkin poin keempat ya, bagaimana caranya guru menghandle siswa yang tidak terbiasa belajar secara personal. Kalau ditanya tentang dirinya sendiri dia bingung, karena bisa jadi misalkan di rumah dia tidak mungkin tidak terbiasa
berita menit ini ketika saya omongin udah expire, karena pasti ada berita lagi misalkan tentang apa politik di sana, Irak dan lain sebagainya, itu pasti beda lagi. Nah, yang harus kita pegang apa? Bukan infonya, tapi rasa ingin tahu. Kemudian, nah juga ini harus di poin ketiga, itu harus dijelaskan sama siswa, walaupun ini adalah teori belajar humanistik, kita menekankan manusiawi, tapi sifat-sifat manusiawi yang mana sih yang untung untuk siswa itu? Karena bisa jadi ada bawaan manusia yang juga jelek, misalkan apa? Gampang panik gitu ya, gampang takut sama hal-hal mistis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sifat-sifat itu boleh nggak sih dilestarikan untuk siswa itu gitu ya? Jadi berarti ada yang harus diajarkan, ini ciri-ciri manusia yang baik, ini ciri-ciri manusia yang mungkin tidak baik. Baik dan tidak baiknya dijelaskan apa? Ya. Nah, kepala sekolah itu juga harus ada tantangannya atau ada adaptasinya. Jadi kepala sekolah di sini tuh harus yang menjadi fasilitator, benar-benar orang yang memfasilitasi. Misalkan sekolahnya butuh apa, butuh perpustakaan, butuh buku, butuh apa, butuh teknologi, nah itu harus disediakan oleh sekolah. Jadi kepala sekolah itu tidak boleh jadi apa ya, orang yang berkuasa, tapi orang yang memberikan fasilitas. Jadi kedudukannya harusnya bukan kepala sekolah di atas, guru, baru siswa, enggak. Jadi kepala sekolah, guru, siswa sama. Jadi kalau kepala sekolahnya udah lanjut usia ya udah ganti, tapi perannya harus sama, tetap sama. Apa lagi? Ini tadi udah ya. Nah ini ada. Jadi caranya melakukan. Nah tadi kenapa? Menit lagi. Ini terakhir ya. Jadi ini caranya melakukan. Jadi di buku itu dijelaskan kalau mau siswa itu belajar, misalkan mau belajar apa ya, biologi tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya. Nah sebelum belajar mereka mengadakan atau membuat yang namanya kontrak belajar. Nah kontrak belajar itu isinya adalah perjanjian antara guru dan siswa. Yang mengisi itu siswa. Jadi ini kalian bisa lihat yang menandatangani itu satu orang siswa dan satu orang guru. Ini yang di sebelah bawah Cynthia dan Mr. River. Nah isinya apa? Isinya adalah tentang apa yang mau dipelajari. Nah yang mau dipelajari itu bukan sesuatu yang tidak menarik, tapi harus menarik. Misalkan ciri-ciri makhluk hidup itu apa sih yang mau yang mau dipenasarankan oleh siswa. Dan misalkan ada pertanyaan siswa bahwa apa bedanya batu dengan saya gitu. Misalkan random aja kan bisa gitu ya, apa bedanya saya dan batu. Dari sisi guru dia udah tahu bahwa itu sudah bisa masuk ke materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah dari pertanyaan itu dia kasih asumsi, oh batu dan saya beda. Nah nanti dia akan cari jawabannya dengan misalkan mengamati ciri-ciri batu, dia batu bernafas enggak, batu bisa bergerak enggak, saya bisa bergerak enggak. Nah, dengan kegiatan seperti itu nantinya dievaluasi oleh siswa. Misalkan beberapa, kalau di sini kalian lihat di situ ya, waktu dia mencari jawaban pertanyaan tadi itu waktunya itu setiap Selasa. Jadi setiap Selasa itu dia belajar sendiri. Kemudian dia akan ketemu sama gurunya itu di setiap Selasa juga ya. Kemudian waktu dia untuk bisa mendapatkan jawaban itu sekitar 2 sampai 3 minggu. Bayangkan satu pertanyaan random itu aja itu butuh waktu. Gitu ya. Bagaimana dengan sistem di Indonesia yang disebutkan gitu ya. Pokoknya materi ini 3 minggu. Terus itu lanjut ya. Kalau di sini enggak. Ya.
di tasnya masing-masing biar kalian bisa jawab. Jadi jawab sebisanya aja, ya. Sudah, kalau belum siap saya nggak akan bagi lagi. Kayaknya udah ditaruh di tas. Oke. Nanti silakan dijawab apakah kalian sudah memahami atau belum ada pertanyaan ini. Jawab sebisanya aja ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, apakah sudah memahami materi ini, ya atau tidak? Kalau misalkan tidak, bilang aja tidak. Ya, nanti saya jadikan evaluasi. Terus sepertinya masih banyak snacknya. Kalau sekali lagi. Nanti pekan depan mungkin snacknya beda lagi ya, tapi harganya sedikit juga. Oh enggak, itu lagi. Iya, petunjuknya di situ pilih satu atau beberapa. Jangan hanya satu, makanya dibaca petunjuknya. Pilih satu atau beberapa. Ya. Kalau misalkan nanti di kunci jawaban 3, yang kalian jawab satu itu salah. Makanya skor UTS kalian juga begitu. Yang filsafat ya, nggak dibaca petunjuknya. Oke, timernya saya kasih jalan dulu. 15 menit, silakan.
waktunya 9 menit lagi.
Ada yang belum selesai? Atau sudah semua? Kalau sudah semua, kita ada yang belum? Tidak. Oke, ada pengaturan ya. Nah, sekarang yang memeriksa jawaban kalian bukan kalian sendiri, tapi teman-teman kalian. Jadi, mulai dari barisan pertama itu ke arah kanan pindah 3 kali. Yuk. 1, 2, 3 ya. Mutar dulu. Biar tidak ini. Ya, ke sana. Ke kanan. Kanan kan ya? Iya. Ambil berarti ke ini, berarti nanti bawahnya. Bisa ke sini. Iya. Nanti yang di belakang ke sini. Buat yuk, yuk, yuk. Nah, iya yang ketiga ini Adila Rusnaya ini sini. Terakhir kan? Sudah dapat jawabannya. 3 kali. 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kamu namanya siapa? Bulan mana? 1, 2, 3. Udah benar. Loh, ya udah nggak ada skornya ini. Ini nggak punya nama siapa? Bisa berarti Subhan ya? Iya, Husin. Iya. Nanti dia udah ngomongin belum? Harus ditulis ya. Prosesnya itu tadi pun jawabannya nomor 1B. Kalau tidak jawab B berarti salah. Next, gitu ya. Nomor 2 B C D E. Nah. Tidak salah. Berarti belum komplit pemahamannya. Salah. Saya tidak kemarin. B C D E kalau 4 pakai dong. Gak boleh hanya. Ibu kalau benar ya. Nanti habis itu kalian jumlah berapa skornya. Ya. Jangan liatin orangnya, biarin. Pakai jawaban aja yang kelihatan. Ada yang semuanya A B C D E itu yang nomor 7. Kan saya bilang pilih 1 atau beberapa. Kalau semua salah. Pokoknya harus diikuti ini. Kalau di situ pengen jawabnya 2 tapi mintanya
Cara menghitungnya yang benar berapa? 5/10 kali 100. Berarti 50. Ditulis di situ yang memeriksa di belakang, di bawah. Nanti yang kalau misalnya nggak ada yang salah periksa, nanti itu orangnya yang jadi biar nanti di pekan-pekan selanjutnya hati-hati. Sudah. Kalau ada yang belum, jangan baik-baik ya sama teman-temannya, kalau dia salah salah. Kalau sudah, saya cancel ya. Yang membaca tolong lihat di pertanyaan pertama dia sudah jawab atau belum. Kalau belum, tanyakan. Sudah. Kalau tidak dijawab, saya kurangin skornya, harus dijawab. Sudah. Iya, bisa iya, bisa tidak. Itu aja kalau memang baru diisi. Kalau baru diisi, kalau belum diisi kan kamu tanya, ya atau tidaknya toh. Alasannya nggak usah diisi, tapi kalau sudah terisi ya. Oke, yang memeriksa Jennifer skornya berapa? Oke, Revina Putri, Atia Permainan, kan masih ada pertemuan banyak nih, 10, 11, 12, 13, itu ya, jadi Patian Suka ada pasti ada. Malasari, Muhammad Idam, Andi Fadel, Dinan Sabrina, Misra, Fania, Bulasari, Yovita Ardana, 70. Benar 70. Nanti saya periksa lagi. Regita Kurnia Waloli 70. Nordalia 30. Dana Wira Muhammad Tuhan 50.
Minum, minum. Itu maksudnya harus minum ya, biar enggak black. Terus Maya 60. Mutiara Indah 20. Safina 40. Dina 10. Febriza Asti 20. Michelia Alba 30. Adila 50. Susana tidak ada. Nah, itu ya skornya. Jadi ini enak ya, kalian belajar ada targetnya, ada skornya. Jadi nanti itu akan saya kumpulin, terus saya scan satu-satu itu ya. Jadi kalian nanti bisa lihat di link hasil scanannya, kalian baca lagi yang salah yang mana, bisa jadi buku UKS-nya itu. Ya, saya ambil soal-soalnya dari situ. Ya, oke. Nah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Silakan disatukan. Kamu kenapa mengantuk?